Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Prasetya Sadea dengan NIM 12113515. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain grafis. Desain grafis adalah hal yang sangat fenomenal di belakangan ini. Sebenarnya profesi desain grafis sudah ada sejak lama. Tapi seiring berkembangnya media digital, maka desain grafis semakin menjadi tren pekerjaan yang sangat diminati. Namun sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apakah itu desain grafis? Jika belum tahu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu desain grafis. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual. Desain grafis akan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam penyampaian pesan. Informasi yang disampaikan juga di dalamnya akan dilakukan seefektif mungkin. Desain grafis berasal dari dua kata, yaitu kata desain dan kata grafis. Desain adalah suatu metode perancangan estetika. Metode perancangan ini didasarkan pada kreativitas. Sedangkan grafis memiliki arti ilmu dari sebuah perancangan, titik maupun garis. Maka hal itu akan membentuk sebuah gambar yang bisa memberikan informasi serta berhubungan dengan proses percetakan. Tentunya untuk membuat desain grafis yang baik dan yang maksimal sehingga bisa berjalan dengan lancar, pasti dibutuhkan juga sebuah aplikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi desain grafis. Ada yang pertama itu ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop merupakan salah satu aplikasi desain grafis yang sering digunakan untuk membuat sebuah desain. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur lengkap yang dapat mempermudah proses desain yang kamu lakukan. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki banyak ekosistem yang dapat memberi kamu dan dapat membantu kamu dalam berbagai keperluan. Untuk kamu yang ingin mendesain grafis, kamu dapat menggunakan Adobe Photoshop untuk mengerjakannya. Dan rata-rata desain grafis pemula itu lebih mudah untuk menggunakan Photoshop. Jadi saya merekomendasikan Photoshop ini untuk pemula. Untuk yang kedua masih dari Adobe. Selain Adobe Photoshop, ada juga aplikasi desain grafis lain dari Adobe yang dapat kamu gunakan, yaitu Adobe Illustrator. Penggunaan aplikasi ini lebih spesifik bagi kamu yang ingin mendesain gambar vektor. Gambar berbasis vektor ini memiliki keunggulan yang tidak akan pecah ketika kamu zoom gambar tersebut. Jadi berbeda dengan gambar seperti JPG, PNG kayak gitu. Kalau gambar vektor ini di zoom tidak akan pecah, jadi gambarnya akan terlihat sangat jelas. Yang selanjutnya, yang ketiga, selain Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator, Adobe juga memiliki aplikasi desain grafis lain yang dapat kamu gunakan, yaitu Adobe InDesign. Penggunaan aplikasi ini biasa digunakan untuk mengatur tata letak dari sebuah desain yang telah dibuat. Dengan menggunakan Adobe InDesign, kamu dapat mengatur tata letak buku, majalah, e-book, poster, PDF interaktif, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada aplikasi CorelDRAW. CorelDRAW juga merupakan salah satu aplikasi desain grafis yang dapat kamu gunakan untuk membuat berbagai macam desain. Penggunaan ini juga tidak terlalu sulit kalau menurut saya, sehingga kamu tidak akan terlalu bingung untuk mulai belajar mendesain dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ini juga kalau menurut saya aplikasi yang mudah digunakan untuk pemula. Saya juga merekomendasikan aplikasi ini untuk pemula-pemula untuk memulai mendesain sebuah karyanya. Untuk rekomendasi aplikasi selanjutnya adalah Krita. Krita adalah salah satu aplikasi desain grafis
yang memiliki beragam fungsi dan fitur. Selain itu, aplikasi ini juga cocok untuk kamu gunakan sebagai salah satu aplikasi digital printing. Bagi kamu yang senang membuat desain gambar komik, mungkin akan cocok menggunakan aplikasi ini karena fitur seperti half tones, layer mask, smooth shape, vanishing point, dan lain-lain yang dapat mendukung proses desain komik, yang bisa mendukung proses desain kamu. Untuk rekomendasi aplikasi desain grafis selanjutnya, ada Affinity Designer. Aplikasi desain grafis yang satu ini mungkin cocok bagi kamu yang senang mendesain logo, ikon, desain UI, mockup, dan lain-lain. Karena pada aplikasi ini itu terdapat berbagai fitur yang dapat memudahkan kamu dalam membuat desain tersebut. Jika kamu sudah bisa menggunakan Photoshop dan Illustrator, maka seharusnya kamu tidak akan kesulitan untuk menggunakan aplikasi desain ini, yaitu Affinity Designer. Karena ini juga bersama dengan Adobe Photoshop dan Illustrator. Seperti itu. Selanjutnya saya juga masih ada beberapa rekomendasi aplikasi, yaitu ada Inkscape. Inkscape itu juga merupakan salah satu aplikasi yang dapat kamu gunakan untuk membuat desain grafis. Inkscape merupakan salah satu aplikasi desain grafis yang cocok kamu gunakan untuk membuat logo, ilustrasi, dan karya seni lainnya yang berbasis vektor, seperti halnya CorelDRAW dan Photoshop, Krita, dan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya ada aplikasi Sketch. Nah ini bagi kamu pengguna Mac OS, kamu dapat menggunakan aplikasi yang satu ini untuk membuat desain grafis sesuai keinginan kamu. Penggunaan Sketch akan sangat cocok bagi kamu untuk membuat berbagai desain seperti UI, situs web, flow, dan aplikasi. Karena di dalamnya juga terdapat beberapa tool-tool yang dapat memudahkan kamu untuk membuat desain web dan aplikasi. Untuk rekomendasi aplikasi selanjutnya ada Graphic Designer. Graphic Designer sendiri itu merupakan aplikasi desain grafis yang berbasis vektor. Secara garis besar, Graphic Designer memiliki fungsi sama seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan aplikasi-aplikasi desainer lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki banyak dukungan seperti Windows, OS, Linux, Chrome OS, dan lain-lain. Jadi lebih memudahkan untuk membuat desain grafis. Kemudian ada juga aplikasi rekomendasi untuk membuat desain grafis, yaitu Sara Designer Pro X. Aplikasi ini merupakan aplikasi desain berbasis vektor dan bitmap, dan aplikasi ini dapat dikatakan sebagai salah satu aplikasi dengan paket lengkap untuk membuat desain grafis. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki banyak template yang dapat kamu gunakan untuk membuat desain grafis kamu agar mempersingkat waktu pendesainan. Jadi di dalamnya itu ada beberapa template, bukan beberapa, malah banyak sekali template yang bisa kalian gunakan, sehingga bisa tinggal mengedit sebentar dan jadi project desain grafis kalian. Dan rekomendasi aplikasi desain grafis yang terakhir ada Canva. Canva adalah salah satu aplikasi desain grafis yang memiliki desain sederhana dan mudah untuk digunakan. Tidak hanya versi aplikasi, Canva juga dapat kamu gunakan untuk membuat desain secara online. Bagi kamu yang memiliki PC dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi, mungkin dapat menggunakan Canva sebagai salah satu alat bantu untuk memulai desain grafis. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan tentang desain grafis dari saya. Namun sebelumnya ada pesan dari saya, kalau
kalian ingin memulai sebuah desain grafis, memulai untuk membuat karya sebuah desain grafis, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Karena jika kalian tidak memulai sekarang, maka tidak akan bisa lagi untuk membuat desain grafis. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.